Anggota DPRD Sumatera Utara dipecat dari jabatannya di Komisi C DPRD. Pasalnya, videonya tengah asyik menari di tempat hiburan malam viral di media sosial. Inilah video viral saat anggota DPRD Sumatera Utara Aji Karim tengah berada di tempat hiburan malam. Aji menjelaskan, video yang beredar adalah bersama istrinya, adalah video lama sekitar 3 tahun lalu dalam acara keluarga. Selain video Aji tengah berdansa, ada pula video yang tengah menyawer dengan uang pecahan 100.000. Atas 2 video viral ini, anggota DPRD Sumut ini pun meminta maaf, sementara istrinya kapok bermain media sosial. Itu kan video lama Bang, video lama kira-kira 2 tahun yang lalu. Waktu itu pun ya di akun Instagram saya itu kan itu. Karena istri juga kemarin yang upload. Jadi ditanya untuk apa gitu kan, untuk mengenang nostalgia masa-masa lalu lah kan gitu. Itu pun nggak lebih dari 10 menit, begitu saya tahu langsung saya hapus Bang. Meski telah meminta maaf, Aji telah diberikan sanksi teguran dan mutasi. Dari awalnya, Aji sebagai sekretaris Komisi C DPRD Sumut kini menjadi anggota DPRD biasa. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Seorang dosen terlibat cekcok dengan tetangganya di Malang, Jawa Timur. Dalam video yang beredar, dosen berguling-guling di tanah saat berseteru dengan tetangganya. Nah, istrinya aja ngamuk istrinya. Viral di media sosial, seorang pria yang mengenakan sarung terlibat perdebatan dengan seorang pria di Malang, Jawa Timur. Oh, drama. Oh, ditendang, ada rekamannya. Saat beradu argumen, pria yang merupakan dosen ini lalu jatuh. Tak hanya itu, dia juga berlari dan kembali menjatuhkan diri di tanah. Ini kan jalan umum. Apa? Pria bersarung itu merupakan dosen di salah satu universitas di Malang, dan perseteruan terjadi karena diduga melakukan pelecehan seksual secara verbal, pengrusakan mobil, dan pengrusakan batas tanah. Saya rangkumkan dalam 6 kasus ya. Yang pertama ada kasus pelecehan seksual, yang kedua ada pencemaran nama baik saya pribadi, yang ketiga pencemaran nama baik usaha rental mobil saya, yang keempat itu ada pemblokadaan jalan, yang kelima pengerusakan beberapa mobil saya, yang keenam itu penyerbuan massa, penggerudukan sesuai dengan yang ada di VT saya. Sementara itu, dosen yang viral tersebut menyanggah tuduhan yang diarahkan kepadanya. Dirinya juga telah mengirimkan surat pengunduran diri kepada universitas agar fokus menyelesaikan kasus ini. Saya nulis surat kepada atasan saya bahwa saya mundur sampai ini selesai. Agar supaya apa? Kalau ada hal-hal yang mungkin diperlukan dari saya tidak terikat oleh jam ngajar lagi. Meski demikian, kedua pihak ingin segera menemukan solusi damai, lantaran keduanya merupakan tetangga yang rumahnya berdempetan. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih. Erick Thohir yang sebelumnya menjabat Menteri BUMN bergeser ke Kemenpora. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Rabu siang, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan kabinet atau reshuffle. Sejumlah menteri dan wakil menteri diganti. Jenderal TNI Jamari Chaniago dilantik menjadi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan menggantikan Budi Gunawan. Budi Gunawan dicopot dari jabatannya pada reshuffle sebelumnya. Jamari tercatat pernah menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat tahun 1998 hingga 1999. Presiden juga melantik Afrian Sahnur sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Politisi Partai Demokrat itu menggantikan Immanuel Ebenezer yang tengah terjerat kasus korupsi. Wakil Menteri selanjutnya yang dilantik Prabowo adalah Farida Faricha. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB itu ditunjuk sebagai Wakil Menteri Koperasi mendampingi Ferry Juliantono yang sebelumnya sudah dilantik menjadi Menteri Koperasi menggantikan Budi Ari. Setelah sempat kosong, kursi Menteri Pemuda dan Olahraga kini diduduki Erick Thohir. Menteri BUMN itu menggantikan Dito Aryo Tejo.
Sama seperti Budi Gunawan, Dito juga dicopot dari jabatannya pada reshuffle sebelumnya. Dengan dilantiknya Erick Thohir sebagai Menpora, kini posisi Menteri BUMN kosong. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengaku Presiden masih mencari figur yang tepat. Meski begitu, menurut Prasetyo, Presiden akan memilih Wamen BUMN untuk menjadi PLT Menteri BUMN. Menteri BUMN definitif memang belum ditunjuk karena kita masih mencari sosok dengan berpindahnya tugas kepada Bapak Erick Thohir ke Kementerian Pemuda dan Olahraga. Memang kita berharap tidak hanya sepak bola, ini kan kita semua paham bahwa Pak Erick Thohir punya sejarah prestasi yang panjang. Kemungkinan dari Wamen. Saat ini ada 3 nama wakil Menteri BUMN, yakni Kartika Wijatmoko, Doni Oskaria, dan Aminuddin Ma'ruf. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri 1 Prabu Mulih, Sumatera Selatan menyambut gembira usai Roni Ardiansyah, kepala sekolah mereka, tidak jadi dicopot. Roni sempat viral karena dicopot setelah tegur anak wali kota Prabu Mulih yang membawa mobil ke sekolah. Drama pencopotan Roni Ardiansyah, kepala sekolah SMP Negeri 1 Prabu Mulih, Sumatera Selatan berakhir. Roni kembali diposisikan sebagai kepala sekolah SMP Negeri 1 Prabu Mulih, Sumatera Selatan setelah viral dimutasi gara-gara menegur anak kepala daerah setempat membawa mobil sendiri ke sekolah. Roni disambut meriah para siswa dan sesama guru saat tiba di SMP Negeri 1 Prabu Mulih. Mereka berbaris dan bersorak saat kendaraan yang ditumpangi Roni masuk sekolah. Para siswa tak menduga kepala sekolah yang sebelumnya sudah melakukan serah terima jabatan untuk diganti dapat kembali memimpin SMP Negeri 1 Prabu Mulih. Roni juga mengatakan telah menerima dan memaafkan kejadian yang menimpanya tersebut. Dikunjungi oleh Bapak Wali Kota Prabu Mulih beserta rombongan dengan niat baik beliau menyampaikan permohonan maaf atas kejadian dalam beberapa hari ini. Insya Allah dengan ikhlas juga saya sebagai makhluk Tuhan dengan segala kelemahan memaafkan, dan insya Allah ini juga akan menjadi motivasi saya ke depan untuk lebih baik lagi. Tak hanya Roni, Ageng Wintoro, petugas keamanan yang juga sempat diberhentikan juga telah kembali bekerja di SMP Negeri 1 Prabu Mulih. Dari Prabu Mulih, Sumatera Selatan, Berry Brima, iNews melaporkan. Usai video tangisan murid saat melepas kepergian kepala sekolah SMP Negeri 1 Prabu Mulih, Sumatera Selatan viral, Wali Kota Prabu Mulih menyebut video pencopotan kepala sekolah SMP Negeri 1 adalah hoax. Wali Kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan, Arlan menyebut video pencopotan kepala sekolah SMP Negeri 1 adalah hoax. Menurutnya dirinya tidak pernah mengganti serta memindahkan ke sekolah lain terkait kepala sekolah dan petugas keamanan yang menegur anaknya membawa mobil ke sekolah. Arlan menambahkan bahwa anaknya selalu diantar ke sekolah, bukan membawa mobil sendiri. Di media mengatakan bahwa Pak Roni sudah diganti dan dipindahkan ke tempat sekolah lain. Ini adalah berita hoax. Saya belum memindahkan Pak Roni. Saya baru menegur Pak Roni karena di sekolahan itu ada masalah kasus yang membuat anak sekolah itu tidak betah di situ. Kasus ini sudah mencuat di media massa. Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Malam bersama saya Camar Haenda. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik mengungkapkan bahwa pagar beton di Cilincing di kawasan perairan Jakarta Utara memiliki izin. Hanif menjelaskan pagar beton tersebut merupakan proyek pembangunan dermaga PT Kawasan Berikat Nasional. Dan izin lingkungan terkait pembangunan diberikan kepada pengembang yaitu PT Karya Cipta Nusantara. Hanif juga menegaskan bahwa upaya pengembangan itu bukan berkaitan dengan pemukiman. Pembangunan itu semata-mata demi memajukan perdagangan Indonesia. Beton laut ini
merupakan bagian pembangunan dermaga dari Jakarta. Jadi Jakarta ada KBN di sana ya, kawasan berikat nasional. Sebenarnya kawasan itu adalah kawasan KBN. Namun demikian di dalam persetujuan lingkungannya dia tidak dimasukkan, dia masuk di dalam KCN tadi. Nah, persetujuan lingkungannya telah diterbitkan secara bertahap mulai tahun 2023 dan terakhir 2024. Kebetulan Desember karena saya menterinya saya tanda tangan. Jadi udah detail sekali. Pemasangan pagar laut itu memang untuk menghindari terjadinya sedimentasi yang berantakan gitu. Jadi dikunci karena tanahnya sedang di ini. Kalau itu tidak dipasang maka akan kemana-mana dan menimbulkan pencemaran yang cukup serius. Semua tahapan persetujuan lingkungan sekali lagi supaya nggak menimbulkan gaduh telah dilalui, telah dilakukan semua konsultasi publik, kemudian pembahasan semua aspek sudah dilakukan. Konsultasi publik terakhir sekitar tanggal November di lokasi, jadi di sekitar lokasi, kemudian berita acara, siapa yang hadir, semuanya ada lengkap. Jadi harapan saya ini sudah bisa dimengerti. Lagian itu memang sudah didesain dengan rupa sehingga masih memiliki akses ya. Jadi tidak pulaunya langsung gabung dengan pulau, enggak. Jadi masih ada jejak yang memungkinkan terjadinya alur transportasi di sana. Kapolri Jenderal Listio Sigit Kapolri menanggapi rencana pembentukan tim reformasi Polri, pihaknya memastikan terbuka menerima masukan semua pihak. Sementara terkait dengan pergantian Kapolri, Menko Polka menyebut hal tersebut merupakan hak dari Presiden. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menanggapi pembentukan tim reformasi Polri yang disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto. Listio Sigit memastikan Polri akan menindaklanjuti setiap kebijakan dan hasil evaluasi dari tim reformasi Polri. Mantan Kabar Reskrim ini juga memastikan akan terbuka terhadap evaluasi dan akan berupaya perbaiki Polri berdasarkan harapan masyarakat. Seperti apa sih Pak yang mendesak untuk dilakukan? Kita terus melakukan upaya transformasi dan reformasi untuk perbaikan. Artinya Polri selalu terbuka terhadap evaluasi, masukan-masukan dari luar untuk terus melakukan perbaikan bagi institusi baik dalam kegiatan-kegiatan kita maupun juga hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat. Menko Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsan Mahendra mengatakan Presiden Prabowo tengah menyiapkan keputusan Presiden soal pembentukan tim reformasi Polri. Itu mau dibentuk? Belum. Kalau itu memang sudah disiapkan Kepresnya dan mungkin akan segera dilantik ya sehari dua hari ini, dan kita lihatlah dalam Kepresnya nanti berapa lama dia diberikan tugas untuk menyelesaikan rumusan-rumusan tentang informasi yang harus disampaikan kepada Pak Presiden. Sementara terkait pergantian Kapolri, Menko Polkam Jamari Caniago mengatakan pergantian Kapolri merupakan hak dari Presiden Prabowo Subianto. Mari kita bersatu bersama-sama untuk menghadapi bangsa ke depan, gitu ya. Terkait reformasi Polri, Pak, ini apakah arahnya akan pergantian Kapolri atau seperti apa, Pak? Wah, belum tahu. Kok saya tanya Presiden lah itu. Tapi ada komunikasi mungkin, Pak? Ya, saya kira itu ya. Reformasi Polri ini masuk dalam tuntutan 17+8 yang disuarakan masyarakat saat unjuk rasa pada akhir Agustus lalu. Saat bertemu dengan sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa di Istana Kepresidenan Jakarta, Prabowo menyambut positif usulan pembentukan tim khusus untuk reformasi institusi kepolisian. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Malam bersama saya Camar Haenda. Puluhan pelajar di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit karena diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi makan siang bergizi gratis. Sementara di Gunung Kidul, Yogyakarta, orang tua was-was terhadap kualitas MBG usai belasan siswa diduga keracunan. Sebanyak 33 siswa SMA Negeri 7 Bau-Bau dan 4 siswa sekolah dasar dilarikan ke sejumlah puskesmas dan rumah sakit untuk mendapat penanganan medis. Para siswa ini diduga mengalami keracunan usai menyantap makanan siang bergizi gratis yang dibagikan sekolahnya. Pasien rata-rata mengalami pusing, sakit perut hingga muntah-muntah. Sebelumnya sejumlah guru dan siswa sudah curiga lantaran tercium aroma tidak sedap dari salah satu menu yakni daging ayam berkuah.
Pihak sekolah sempat melarang siswa untuk menyantap makanan tersebut, namun puluhan siswa lainnya terlanjur mencicipnya dan langsung mengalami gejala keracunan. Oh, ayamnya rasanya basi? Iya. Itu di MBG itu? Iya. Oh, habis makan itu? Langsung sekitar 20 menit baru bereaksi. Oke, apa yang kau rasakan tadi? Pusing terus? Pusing, mual-mual, perut rasanya keras, lampu. Makanannya, ayamnya tidak enak baunya. Jadi kami guru-guru buka, kan ada sisa, ada berapa umprengan tadi yang sisa kami buka, ternyata betul. Maka serentak saya perintahkan kepada guru-guru supaya masuk di kelas-kelas, hentikan, jangan makan lagi. Selain 33 siswa SMA, terdapat juga 4 siswa sekolah dasar yang diduga keracunan usai menyantap makanan MBG yang berasal dari dapur yang sama. Kini Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau telah mengambil sampel makanan untuk dilakukan uji laboratorium. Sementara itu, 10 siswa sebuah sekolah dasar Islam terpadu di Kecamatan Semin, Gunung Kidul, Yogyakarta kini kembali bersekolah setelah diduga keracunan usai menyantap makan bergizi gratis. Usai kejadian tersebut, banyak orang tua murid yang menjadi was-was dan menaruh kekhawatiran terhadap kualitas MBG yang ada. Hari pertama memang ada gejala seperti itu, tetapi sudah kita tindak lanjuti ke klinik dan sudah ada penanganan dengan baik dan anak-anak dikasih obat dan bisa pulang dan paginya sudah berangkat sekolah. Dinkes Gunung Kidul sendiri mencatat terdapat 19 siswa di Kecamatan Semin yang mengalami keluhan mulai dari mual, muntah, dan juga pusing. Kini sampel makanan telah diambil dan tengah diuji di laboratorium. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah 17 hari menunggu, perjuangan Wanda Hamidah, aktivis kemanusiaan delegasi Indonesia Global Peace Convoy, akhirnya ikut berlayar menembus blokade Gaza bersama Global Sumut Flotilla. Setelah menunggu 3 minggu dan menanti kabar keberangkatan untuk berlayar, delegasi Indonesia akhirnya mendapatkan kursi di salah satu kapal Global Sumut Flotilla. Keputusan diberikan oleh panitia Global Sumut Flotilla agar Indonesia tetap memberangkatkan relawannya dan tidak hanya menyumbangkan kapal. Wanda Hamidah satu-satunya relawan Indonesia yang berlayar ke Gaza. Ia pun menangis haru karena namanya masuk daftar manifest penumpang kapal Kaiser setelah berhari-hari menunggu kepastian. Wanda mengaku berjuang semaksimal mungkin untuk bisa masuk daftar penumpang. Bahkan, ia menganalogikan berlayar ke Gaza seperti panggilan haji. Tapi kadarullah ya, ini kayaknya di sini tuh kayak gimana ya, kayak perjalanan haji gitu yang kita udah punya, misalnya kita punya kemampuan finansial, fisik, spiritual dan lain-lain, tapi kalau Allah belum bilang kita belum bisa berangkat, ya kita belum bisa berangkat dan kita harus ikhlas. Dan sebaliknya, dengan segala tantangan yang kita pikir kita nggak mungkin, ya udahlah kita nggak mungkin berangkat, Allah bilang kamu berangkat ya kamu berangkat. Jadi memang udah keputusan Allah gitu. Kapal yang ditumpangi Wanda Hamidah berangkat pada Selasa sore bersama 41 kapal lainnya yang telah berlayar beberapa hari lalu. Jika tidak ada kendala, rombongan kapal Global Sumut Flotilla akan menempuh 10 hari pelayaran tiba di Gaza. Pasca Israel melancarkan serangan darat besar-besaran, ribuan keluarga Palestina mengungsi dari kota Gaza membawa harta benda yang masih tersisa. Ribuan keluarga meninggalkan kota Gaza pada hari Selasa saat tentara Israel mengkonfirmasi operasi darat baru yang besar. Bersama anggota keluarga yang masih tersisa, warga meninggalkan Gaza dengan kendaraan atau gerobak dengan harapan mendapat sedikit keamanan di tengah meningkatnya serangan udara Israel di seluruh Gaza.
كثير نزحت من غزة على خان يونس، من خان يونس على رفح، من رفح على رجعت تاني على خان يونس، ومن خان يونس لدير البلح، ويوم رجعنا تاني على غزة. Sebelumnya, tentara Israel mengumumkan dimulainya operasi kereta perang Gideon II. Jubir IDF menyatakan bahwa tujuan operasi ini adalah untuk membebaskan para sandera dan mengusir Hamas dari kota Gaza.